Ada sebuah desa bernama Desa Kumitir yang lingkungan alamnya sangat indah dan masih asri dikarenakan masih banyak hutan dan jalan-jalan yang berkelok-kelok menuju pegunungan. Di desa ini juga pernah ada mitos yang melarang ada sebuah jalan yang dulu konon katanya sering digunakan oleh anak-anak muda di desa itu sebagai ajang balap liar. Hingga akhirnya terjadi insiden beruntun yang menyebabkan semua pemuda yang ikut balapan itu tewas di tempat. Sejak saat itu kepala desa menutup jalan itu demi kepentingan dan keselamatan warga desa. Dan hal itu sudah dilakukan secara turun-menurun. Hingga suatu saat ada seorang pemuda bernama Rizwan dan seorang gadis bernama Nadia serta satu orang sahabatnya bernama Marwan sedang berlibur ke tempat kakeknya di Desa Kumitir. Mereka tertarik dengan jalanan yang mirip sirkuit balap. Dan kebetulan pada saat mereka di kota, mereka memang hobi melakukan balap-balap liar. Walaupun sudah dilarang oleh sang kakek agar tidak melakukan balap liar di jalan itu, mereka tetap memaksa. Hingga satu kejadian menimpa mereka yang akan tidak mereka lupakan seumur hidup. Matahari mulai menyembunyikan diri di balik bukit-bukit yang membentang di ujung desa Kumitir, menyisakan warna jingga dan oranye yang merayap perlahan ke dalam kegelapan. Udara pagi dan sore hari yang biasanya hangat kini terasa dingin lebih awal dari biasanya, bahkan bisa merasuk ke dalam lapisan baju jeans dan kaos polos yang dikenakan Rizwan. Beliau duduk di tepi teras warung Pak Soleh, badan sedikit membungkuk sambil memoles bagian lampu depan motor Jupiter Z miliknya dengan kain lap yang sudah kusam akibat sering digunakan. Permukaan kaca lampu yang tadinya tertutup debu dan lapisan kotoran kecil kini mulai memantulkan cahaya dari lampu neon berkedip-kedip sesekali. Di sekelilingnya, suara cicak yang biasanya ramai mengisi setiap sudut desa hanya terdengar sekejap-sekejap, seolah mereka juga merasa ada sesuatu yang tidak biasa dan memilih untuk tetap diam. Pak Soleh, pemilik warung yang sudah berusia lebih dari 50 tahun, dengan wajah yang penuh dengan keriput dan rambut putih yang mulai menjulang di pelipisnya, berdiri di belakang meja kayu yang sudah lapuk sambil menyiram air ke lantai warung menggunakan ember plastik. Airnya jatuh ke tanah dengan suara gemericik yang jelas, membasahi bagian lantai yang penuh dengan debu dan serpihan daun kering. Setelah selesai menyiram, beliau menoleh ke arah Rizwan dengan ekspresi wajah yang lebih serius dari biasanya. Matanya yang sudah sedikit membandel tetap mampu menatap dengan tegas. "Jangan pernah nyoba masuk ke arah belakang sawah itu, ya anak," ujar Pak Soleh dengan suara yang dalam dan penuh perhatian, sambil mengusap tangan kanannya pada serbet yang digantung di sabuk pinggangnya. Ada sirkuit lama yang sudah dilarang masuk sejak 5 tahun yang lalu. Sudah banyak larangan dari kepala desa dan bahkan dari keluarga besar yang tinggal di sini turun-temurun. Rizwan mengangkat wajahnya. Bibirnya sedikit membentuk senyuman yang mencoba tampak santai, meskipun hati sudah mulai merasa penasaran. Badannya yang tinggi dan berotot karena sering beraktivitas di luar ruangan, membuatnya terlihat cukup gagah, terutama ketika dia mengangkat bahu dengan santai. "Sama sekali tidak ada di petako, Pak," ucap Rizwan sambil masih terus memoles lampu motornya, mata tidak menyembunyikan rasa ingin tahu yang besar. "Kita sudah cari di berbagai aplikasi peta dan bahkan di peta desa yang lama, tidak ada satupun catatan tentang sirkuit di belakang sawah itu." Saat itu pula, 2 orang muda datang mendekat dengan suara mesin motor yang jelas terdengar di tengah kesunyian malam yang mulai menjelma. Dimas, teman Rizwan yang memiliki wajah tampan dengan rambut pendek yang rapi dan tubuh yang lebih kecil namun cukup atletis, naik motor Vario berwarna biru tua yang sudah sedikit tampak tua akibat sering digunakan untuk jalan-jalan jauh. Di belakangnya,
Nadia yang mengenakan jaket hitam tipis dengan rambut panjang yang diikat rapi menjadi sanggul berdiri dengan tubuh yang tegap di atas motor Ninja RR. Beruatnya terlihat lebih gagah dari biasanya. Kedua mereka berhenti di depan warung, mematikan mesin motor dengan gerakan yang terbiasa, lalu berjalan menuju arah Rizwan dengan wajah yang sama-sama penuh semangat. "Kita cuma mau lihat aja kan, Pak?" sambung Rizwan sambil berdiri dan mengusap bagian lengan bajunya dari debu, sambil melihat ke arah Dimas dan Nadia yang sudah berdiri di sebelahnya. Dengarannya ada balap malam rahasia di situ. Banyak orang dari desa sekitar yang bilang itu acara yang seru, dan bahkan ada hadiah menarik untuk yang menang. Pak Soleh menggelengkan kepalanya perlahan. Wajahnya semakin menunjukkan ekspresi khawatir yang dalam. Kerut di dahinya menjadi lebih jelas ketika beliau mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan. Bukan cuma rahasia anak. Setiap kali ada yang balap di sana, mereka hilang bareng motornya. Tidak ada jejak sedikit pun di sekitar sirkuit. Tidak ada kabar apapun tentang mereka setelah itu. Yang terakhir adalah anak muda bernama Bayu, anak dari Pak Darmawan, yang berjualan sayur di pasar pagi. Dia hilang sama motor RX King-nya yang baru saja dimodifikasi 3 bulan lalu. Keluarganya sudah cari kemana-mana, bahkan melaporkan ke kepolisian. Tapi tidak ada satupun petunjuk yang bisa ditemukan. Hanya ada jejak ban motornya yang tiba-tiba berhenti di tengah sirkuit dan kemudian hilang sama sekali. Kata-kata Pak Soleh membuat ketiga teman itu saling melihat satu sama lain. Ekspresi wajah mereka mulai berubah dari semangat menjadi sedikit ragu. Dimas mengangkat alisnya dengan wajah yang masih mencoba tampak tidak peduli, meskipun matanya sudah menunjukkan sedikit kekhawatiran. Mungkin mereka pindah aja ke kota Pak, kan? Atau mungkin mereka memilih untuk tinggal di tempat lain karena sudah menemukan kesempatan kerja yang baik. Jangan begitu serius dengan cerita-cerita yang belum tentu benar, ucap Dimas dengan suara yang mencoba terdengar percaya diri sambil menginjak-injak sedikit tanah di bawah kakinya. Nadia yang sebelumnya hanya berdiri diam dengan wajah yang fokus, mendengarkan akhirnya membuka mulut. Suaranya lembut namun tetap jelas terdengar. "Pak Soleh pasti tidak akan berkata-kata sembarangan, Dimas. Tapi kita memang hanya ingin melihat saja, bukan untuk ikut balapan. Kalau memang ada yang tidak benar, kita bisa langsung pulang kan?" Pak Soleh menghela napas panjang, lalu mengangguk perlahan sebagai bentuk persetujuan yang tidak terlalu sukarela. "Baiklah, tapi hati-hati ya anak-anak. Jangan sampai masuk terlalu dalam dan segera pulang sebelum jam 10 malam. Udara di belakang sawah itu bisa sangat berbeda ketika malam benar-benar tiba." Setelah menyampaikan pesan itu, Pak Soleh kembali ke dalam warung untuk melayani pelanggan lain yang baru saja datang. Ketiga teman itu segera bersiap untuk berangkat, mengecek bagian-bagian penting dari motor masing-masing dengan cermat. Rizwan memastikan lampu depan motornya sudah menyala dengan remnya berfungsi normal, sementara Dimas memeriksa rantai motornya, dan Nadia menyesuaikan posisi jok agar lebih nyaman. Saat jam dinding di dinding luar warung menunjukkan pukul 9 lewat, mereka menyalakan mesin motor satu persatu dengan suara yang berurutan, lalu mulai bergerak menjauh dari warung menuju arah jalan desa yang semakin suram. Jalan yang awalnya cukup lebar dan rata mulai menyempit seiring dengan mereka memasuki area perbatasan desa, berganti menjadi jalan tanah yang penuh dengan batu besar dan lubang-lubang kecil yang membuat motor bergoyang-goyang setiap saat. Cahaya lampu motor mereka menerangi jalanan di depan dengan cukup jelas, namun hanya bisa menjangkau beberapa meter ke depan saja karena kegelapan yang semakin dalam. Udara di sekitar mereka juga semakin dingin. Bahkan bisa merasakan hembusan angin yang membawa aroma daun basah dan tanah lembab dari arah hutan yang berada di sisi kanan jalan. Suara mesin motor mereka yang biasanya terdengar keras kini seolah tertutup oleh sesuatu yang berat, seperti ada tirai besar yang menyelimuti seluruh area dan membuat suara menjadi lebih pelan dan samar. Setelah berkendara selama sekitar 10 menit, mereka menemukan sebuah gerbang besi yang sudah berkarat parah berdiri tegak di tengah jalan, dengan kedua sisi yang terhubung ke pagar kayu yang juga sudah lapuk dan roboh di beberapa bagian.
Di atas gerbang tersebut terpasang sebuah papan kayu yang warnanya sudah menjadi kecoklatan akibat terkena cuaca, dengan tulisan putih yang sudah mulai pudar, namun masih bisa dibaca jelas. Dilarang masuk, resiko disendiri. Tanpa berpikir panjang, Dimas menghentikan motornya di depan gerbang, lalu turun dan mendekat dengan langkah yang hati-hati. Dia meraih bagian engsel gerbang yang sudah berkarat dengan tangan kirinya, lalu membukanya perlahan dengan suara mengikis yang terdengar cukup keras di tengah kesunyian malam. Gerbang tersebut terasa lebih berat dari yang dia bayangkan, seolah ada kekuatan lain yang mencoba menghalangi gerbang itu untuk terbuka. Setelah gerbang terbuka cukup lebar untuk dilewati oleh motor, Dimas kembali naik ke atas motornya dengan senyum kecil di wajahnya. "Ayo saja, jangan sampai kita datang terlambat jika memang benar ada acara di sana," ucap Dimas dengan suara yang penuh semangat kembali, lalu memutar kopling motornya untuk melanjutkan perjalanan. Rizwan dan Nadia mengikuti di belakangnya. Hati mereka mulai berdebar lebih cepat karena campuran rasa takut dan penasaran yang semakin besar. Jalan di balik gerbang itu berbelok ke dalam hutan sempit yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi dengan ranting-ranting yang menjulang ke atas seperti tangan besar yang siap meraih langit. Cahaya bulan yang sedikit terlihat dari celah-celah daun hanya bisa memberikan sedikit penerangan tambahan, sehingga mereka benar-benar bergantung pada cahaya lampu motor masing-masing. Suara dedaunan yang terdengar ketika mereka melewati sisi jalan semakin jelas, dan terkadang ada suara hewan kecil yang berlari menjauh ketika terdengar suara mesin motor mereka. Nadia yang berada di belakang Rizwan tiba-tiba mengeluarkan suara serak. Suaranya pelan namun cukup keras untuk terdengar oleh Rizwan yang berada di depannya. "Rizwan, kau rasakan tidak?" ucap Nadia dengan suara yang sedikit gemetar, sambil menoleh ke belakang dengan ekspresi wajah yang mulai menunjukkan rasa takut. "Seolah ada orang yang mengikuti kita dari belakang. Aku bisa merasakan adanya pandangan yang menyaksikan setiap gerakan kita. Bahkan terkadang aku merasa ada hembusan napas dingin menyentuh leherku." Rizwan segera mengurangi kecepatan motornya, lalu menoleh ke belakang dengan hati-hati. Cahaya lampu motornya menerangi jalan yang sudah mereka lewati, namun hanya melihat kegelapan pekat yang tampak seperti lubang hitam yang tidak ada ujungnya. Tidak ada sosok yang terlihat. Tidak ada suara lain selain suara dedaunan yang terus terdengar ketika angin sedikit bertiup dan menyentuhkan daun-daun pepohonan di sekitarnya. Mungkin cuma ilusi aja, Nadia. Udara di hutan memang sering membuat kita merasa tidak nyaman dan melihat atau merasakan hal-hal yang tidak ada, ucap Rizwan dengan suara yang mencoba menenangkan. Meskipun dirinya sendiri juga mulai merasa ada sesuatu yang tidak benar di sekitar mereka. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang lebih lambat. Mata mereka terus mengamati setiap sudut di sekitar jalan agar bisa segera bereaksi jika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Setelah beberapa menit berkendara lagi melalui jalan yang terus berbelok dan menurun perlahan, mereka tiba-tiba keluar dari area hutan sempit dan masuk ke dalam sebuah lapangan terbuka yang luas. Di sana, mereka melihatnya, sebuah sirkuit aspal tua yang permukaannya masih cukup rata, meskipun sudah terlihat kusam, dan ada beberapa bagian yang mulai retak akibat usia dan cuaca. Sirkuit itu dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang lebih besar dari yang ada di hutan sebelumnya, dengan ranting-ranting yang menjulang lebih tinggi seolah ingin meraih langit yang sudah mulai penuh dengan bintang. Di pojok jauh sirkuit, beberapa lampu bohlam kuno yang terpasang pada tiang besi yang sudah berkarat menyala dengan cahaya kemerahan yang samar, memberikan penerangan yang cukup untuk melihat bentuk umum sirkuit, namun tidak cukup jelas untuk melihat detail setiap sudutnya. Dan dari arah tengah sirkuit, suara mesin motor yang semakin jelas dan kuat terdengar menggema di seluruh area. Seolah ada banyak orang yang sudah berkumpul dan menunggu di sana dengan motor mereka masing-masing. Namun yang membuat Rizwan, Dimas, dan Nadia merinding dan merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak adalah bahwa ketika mereka melihat ke arah sumber suara tersebut, tidak ada satupun sosok yang terlihat jelas di bawah cahaya lampu bohlam kemerahan itu. Hanya ada bayangan-bayangan besar yang tampak seperti orang-orang yang sedang duduk atau berdiri dengan motor mereka.
tapi bentuknya sangat kabur dan tidak jelas seperti bayangan di dinding ketika ada sumber cahaya yang tidak stabil. Suara mesin motor juga terdengar berbeda dari biasanya, lebih dalam, lebih pelan, dan seolah datang dari jauh meskipun jelas berada di tengah sirkuit yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka berdiri. Nadia menyeka pelipisnya dengan cepat, berpikir bahwa mungkin matanya hanya keliru melihat sesuatu akibat kegelapan dan rasa cemas yang dia rasakan. Tapi ketika dia melihat lagi, bayangan-bayangan itu masih ada di sana. Bahkan tampaknya mulai bergerak perlahan seolah menyadari bahwa ada tamu baru yang datang ke sirkuit mereka. Dimas yang biasanya selalu tampak percaya diri kini juga berdiri dengan tubuh yang sedikit menggigil. Matanya menatap ke arah tengah sirkuit dengan ekspresi wajah yang tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang mulai muncul. Rizwan meraih bagian pegangan motornya dengan tangan yang sudah mulai berkeringat. Hatinya berdebar sangat cepat seolah akan keluar dari dadanya. Di tengah kesunyian yang tiba-tiba menyelimuti mereka setelah suara mesin motor tiba-tiba berhenti sepenuhnya, terdengar suara lonceng besi yang berdering dengan suara yang jelas dan menusuk telinga dari arah tengah sirkuit. Suara yang membuat mereka semua tahu bahwa sesuatu yang tidak bisa mereka bayangkan akan segera terjadi. Cahaya lampu bohlam kemerahan yang samar mulai menjelma lebih jelas, menerangi 5 sosok yang sudah berdiri dengan tenang di tengah sirkuit. Setiap orang berdampingan dengan motor mereka yang beragam jenis, mulai dari motor klasik tahun 70 EN dengan warna merah kusam yang masih memancarkan kesan gagah, hingga motor sport modern yang sudah dimodifikasi dengan knalpot besar yang membuatnya terlihat lebih gagah dan mengancam. Permukaan aspal di sekitar mereka terlihat lebih rata dari bagian sirkuit yang lain, dengan beberapa bekas goresan ban yang jelas membentang ke segala arah seolah pernah menjadi tempat persaingan yang sengit. Udara di tengah sirkuit terasa lebih dingin dari sebelumnya, bahkan bisa merasakan getaran lembut yang datang dari bawah tanah setiap saat, seolah sirkuit itu sendiri sedang bernapas dan menghirup napas malam yang pekat. Salah satu pria dengan rambut pendek yang rapi dan wajah yang tampak cukup muda namun memiliki mata yang dalam seperti menyimpan banyak rahasia mendekat ke arah Rizwan, Dimas, dan Nadia dengan langkah yang stabil dan tidak tergesa-gesa. Beliau mengenakan jaket kulit hitam yang tampak tua namun tetap terawat dengan baik, dan di sabuk pinggangnya terpasang sebuah lencana logam dengan tulisan huruf besar yang jelas terbaca, Yuda. Ketika mendekat hingga hanya beberapa langkah lagi, dia menghentikan langkahnya dengan tenang, lalu menatap ketiga teman itu satu persatu dengan pandangan yang sulit ditebak maksudnya. Udara di sekitar mereka seolah menjadi lebih padat ketika dia membuka mulut untuk berbicara. Suaranya dalam dan memiliki nada yang membuat setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar sangat jelas dan mengena di hati. "Kamu 3 orang baru ya?" Katanya dengan suara yang tenang namun penuh dengan otoritas, sambil sedikit mengangkat dagunya untuk melihat lebih jelas wajah masing-masing dari tamu baru yang datang. "Saya sudah melihat lampu motor kalian dari jauh, menyala seperti bintang yang baru saja muncul di langit malam yang gelap ini." Dimas yang masih mencoba menyembunyikan rasa takut yang ada di dalam dirinya segera mengangguk dengan cepat. Matanya tetap fokus menatap ke arah Yuda tanpa bergerak sedikit pun. Badannya yang atletis tampak sedikit tegang ketika dia meraih bagian pegangan motornya dengan tangan yang sudah mulai berkeringat. "Ya, betul sekali," ucap Dimas dengan suara yang mencoba terdengar stabil, meskipun ada nada gemetar yang sedikit terasa di dalamnya. "Kita baru saja tahu tentang sirkuit ini dan ingin melihat bagaimana suasana acara balapan yang ada di sini." Yuda mengangguk perlahan, lalu menggerakkan pandangannya ke arah sirkuit yang membentang luas di sekitar mereka. Cahaya lampu bohlam membuat wajahnya tampak bergelombang seolah ada getaran yang tidak terlihat di udara. Balapan mulai dalam 10 menit. Aturannya sederhana, lari 3 putaran penuh mengelilingi sirkuit dengan rute yang sudah ditentukan. Tidak ada batasan kecepatan. Tidak ada larangan melakukan manuver selama tidak membahayakan peserta lain. Yang menang dapat uang pembinaan yang cukup besar dan hak istimewa untuk balapan lagi di sini, kapan saja tanpa perlu menunggu undangan khusus.
Rizwan yang berdiri di sebelah Dimas merasa hati berdebar lebih cepat ketika mendengar tentang hadiah uang, namun sekaligus merasa ada sesuatu yang tidak benar dengan semua ini. Dia melihat ke arah Nadia yang berdiri sedikit di belakang mereka. Wajahnya tampak pucat dan matanya penuh dengan keraguan yang mendalam. "Tapi kenapa sirkuit ini tidak ada di mana-mana?" tanya Dimas kembali dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. Ingin mencari jawaban yang jelas atas rasa penasaran yang semakin besar di dalam dirinya. "Kita sudah mencari di semua sumber informasi yang ada, bahkan bertanya pada banyak orang di desa sekitar, tapi tidak ada satupun yang tahu tentang keberadaan sirkuit ini atau acara balapan yang diadakan di sini." Yuda hanya mengangkat sudut bibirnya sedikit membentuk senyum tipis yang sulit dipahami maknanya. Wajahnya yang tadinya tampak serius kini menjadi lebih misterius, dengan mata yang mulai memancarkan cahaya samar yang tidak ada sumbernya jelas. Yang bisa datang ke sini adalah mereka yang dipanggil oleh sirkuit itu sendiri, ucap Yuda dengan suara yang pelan namun penuh dengan makna mendalam, sambil menunjuk ke bawah dengan jempol kanannya ke arah permukaan aspal yang sudah tua. Sirkuit ini memiliki kebijaksanaan sendiri untuk memilih siapa yang bisa memasuki wilayahnya. Hanya mereka yang memiliki hasrat yang kuat dan tidak tercapai dalam hidupnya yang akan mendengar panggilannya dan menemukan jalan menuju sini. Setelah mengatakan itu, Yuda berbalik dan berjalan kembali ke arah kelompok peserta lain yang sudah berdiri dengan tenang di tengah sirkuit. Dia memberikan beberapa arahan dengan suara yang tidak terdengar jelas oleh Rizwan dan kawan-kawannya, lalu mulai memeriksa kondisi motor setiap peserta dengan cermat. Selama 10 menit berikutnya, Rizwan, Dimas, dan Nadia menggunakan waktu itu untuk mengecek kembali kondisi motor mereka masing-masing dengan seksama. Rizwan memastikan bahwa sistem bahan bakar motornya berjalan dengan baik dan rantai tidak terlalu longgar. Sementara Dimas membersihkan bagian karburator dengan cepat dan Nadia menyesuaikan posisi spion agar bisa melihat dengan jelas ke segala arah ketika berkendara. Udara di sekitar sirkuit semakin dingin dan suara angin yang bertiup melalui pepohonan di sekeliling sirkuit terdengar seperti suara nyanyian yang aneh dan dikenal. Ketika jam yang tidak terlihat seolah sudah menunjukkan waktunya tiba, suara lonceng besi yang terdengar sebelumnya kembali berdering dengan suara yang lebih keras dan menusuk telinga, menggema ke seluruh penjuru sirkuit dan membuat getaran yang bisa dirasakan hingga ke dalam tulang. Semua peserta segera naik ke atas motor mereka masing-masing, menyalakan mesin dengan suara yang beragam, mulai dari suara mesin klasik yang mendengung dalam hingga suara mesin modern yang berdecak dengan kuat. Rizwan menekan kopling motor Jupiter Z-nya dengan hati-hati, lalu memutar kunci kontak dengan tangan yang sedikit gemetar. Mesinnya menyala dengan suara yang lebih kuat dari biasanya, bahkan terdengar lebih bertenaga dari yang dia rasakan selama ini. Ketika sinyal dimulai dengan satu dering lonceng terakhir yang lebih panjang dari sebelumnya, semua motor langsung melesat keluar dari garis start dengan kecepatan yang tinggi. Rizwan menginjak gas penuh. Rasanya seperti motornya sendiri memiliki kekuatan ekstra yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya, mendorong tubuhnya maju dengan cepat dan membuatnya merasa seperti sedang terbang di atas jalanan. Cahaya lampu bohlam kuno yang tersebar di sekeliling sirkuit membuat permukaan aspal tampak bergelombang seolah sedang bergerak secara perlahan, seperti air yang tenang namun memiliki arus bawah yang kuat. Di sekitarnya, suara mesin motor lain terdengar dengan jelas. Kadang ada yang berlari di depannya, dan kadang ada yang menyusul dari belakang. Dimas yang naik motor varionya dengan keahlian yang luar biasa berhasil berada di posisi yang cukup depan. Kadang mengeluarkan suara teriakan kegembiraan yang terdengar jelas di tengah kebisingan mesin. Putaran pertama berjalan dengan cukup lancar, meskipun Rizwan merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan setiap tikungan yang dia lewati. Seolah ada pandangan yang menyaksikan dari balik pepohonan yang tinggi dengan mata yang tidak terlihat namun bisa dirasakan dengan sangat jelas. Ketika memasuki putaran kedua, kondisi sirkuit mulai berubah secara perlahan namun pasti. Cahaya lampu bohlam menjadi lebih kusam dan mulai berkedip-kedip sesekali.
membuat jalanan tampak lebih gelap dan sulit dilihat dengan jelas. Rizwan melihat Dimas yang masih berlari di depannya dengan kecepatan yang tinggi, bahkan terlihat semakin cepat seolah tidak merasa lelah sama sekali. Namun, ketika mereka mendekati tikungan tajam yang berada di bagian belakang sirkuit, sebuah kabut tebal tiba-tiba muncul dari arah tidak jelas, menyelimuti seluruh area tikungan dengan cepat dan membuat pandangan menjadi sangat terbatas. Udara di dalam kabut terasa sangat dingin, bahkan bisa merasakan tetesan air yang sangat kecil menyentuh wajahnya seperti embun beku. Rizwan mencoba mengerem dengan cepat untuk mengurangi kecepatan. Namun, rem motornya seolah tidak bekerja dengan baik. Tuas rem terasa sangat kaku dan hanya bisa mengurangi kecepatan sedikit saja. Dia berusaha untuk tetap fokus pada jalanan di depannya, tapi kabut semakin tebal dan membuatnya hampir tidak bisa melihat apa-apa selain cahaya merah muda yang berasal dari lampu belakang motor Dimas yang masih terlihat beberapa meter di depannya. Namun dalam sekejap, cahaya itu tiba-tiba menghilang seolah tidak pernah ada sama sekali. Rizwan segera mengerem total dengan semua kekuatan yang dia miliki, membuat motornya berhenti dengan suara gesekan yang keras di permukaan aspal. Ketika kabut mulai menghilang perlahan seperti ditarik oleh tangan besar yang tidak terlihat, dia melihat bahwa tikungan tajam itu masih ada di depannya, namun tidak ada satupun jejak dari Dimas atau motornya. Permukaan aspal di sekitar tikungan terlihat sangat bersih, bahkan tidak ada bekas goresan ban yang menunjukkan bahwa ada motor yang pernah melewati tempat itu. Hanya ada kabut tipis yang masih mengelilingi area itu, memberikan kesan yang sangat misterius dan mengerikan. Dengan hati yang penuh dengan rasa takut dan kekhawatiran, Rizwan melanjutkan perjalanan hingga mencapai akhir putaran kedua, di mana area start dan finish berada. Di sana, dia melihat Nadia yang sudah berdiri dengan wajah yang sangat pucat. Bahkan bibirnya sudah mulai berwarna kebiruan akibat kedinginan dan ketakutan. Motor Ninja R-nya berada di sisi kirinya, dengan kondisi yang tampak seperti baru saja melewati perjalanan yang sangat berat. Sial, Dimas hilang! Teriak Rizwan dengan suara yang serak dan penuh dengan emosi ketika mendekat ke arah Nadia. Matanya mencari-cari ke segala arah, harap melihat sosok temannya yang selalu ceria itu muncul dari salah satu sudut sirkuit. Dia ada di depanku sebelum masuk tikungan tajam, tapi ketika kabut muncul dia tiba-tiba hilang sama sekali. Tidak ada jejak sedikit pun darinya. Nadia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Matanya sudah mulai berkaca-kaca karena ingin menangis, namun berusaha untuk tetap kuat. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum bisa berkata dengan suara yang gemetar. Aku juga tidak melihatnya. Aku berada di belakang kalian berdua dan melihat kabut yang sama. Tapi ketika kabut hilang, aku tidak bisa menemukan dia dimanapun. Dan yang lebih mengerikan adalah satu dari peserta yang sudah ada duluan juga hilang bareng motornya. Aku melihat dia berlari di sebelahku beberapa saat lalu, tapi sekarang tidak ada jejaknya sama sekali di sirkuit. Rizwan menoleh ke arah kelompok peserta lain yang sudah berkumpul kembali di tengah sirkuit. Ternyata hanya 3 orang yang kembali selain dirinya dan Nadia. 2 orang yang sudah ada duluan dan Yuda yang masih berdiri dengan tenang, seperti tidak ada apa-apa yang terjadi. Wajah para peserta yang kembali tampak kosong dan tidak ada emosi sama sekali, seolah mereka sudah terbiasa dengan hal yang terjadi ini. Ketika mereka melihat ke arah tempat Yuda berdiri, mereka melihat bahwa pria itu masih ada di sana dengan posisi yang sama seperti sebelum balapan dimulai. Namun wajahnya sekarang penuh dengan senyum aneh yang tidak terlihat alami, dengan sudut bibir yang melengkung ke atas lebih jauh dari yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Cahaya mata yang samar sebelumnya kini menjadi lebih jelas dan terlihat sangat mencolok di tengah kegelapan malam. Jangan khawatir, ucap Yuda dengan suara yang seolah datang dari jauh, meskipun dia berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Suaranya terdengar seperti suara yang keluar dari dalam tanah. Mereka hanya melanjutkan perjalanan yang belum selesai. Setiap peserta yang masuk ke sirkuit ini memiliki tujuan yang harus dicapai, dan terkadang perjalanan itu membutuhkan mereka untuk meninggalkan jalur yang sudah ditentukan. Kata-kata Yuda membuat Rizwan dan Nadia merinding sepanjang tubuh.
Bulu kuduk mereka berdiri tegak dan rasa dingin yang tidak hanya berasal dari udara malam menyebar ke seluruh tubuh mereka. Mereka merasa ingin segera pergi dari tempat ini dan kembali ke desa yang aman. Namun kaki mereka seolah tidak bisa bergerak dan terdampar di tempat. Saat mereka bersiap untuk putaran ketiga yang seolah sudah ditentukan dan tidak bisa dihindari, Rizwan melihat ke arah pepohonan yang tinggi di sekeliling sirkuit. Di balik dedaunan yang lebat dan gelap, ada bayangan-bayangan yang tidak jelas yang tampak sedang bergerak perlahan. Jika dilihat dengan cermat, seolah ada banyak wajah yang muncul dari balik daun-daun itu. Wajah-wajah dengan mata kosong, yang tidak memiliki iris atau pupil, hanya lubang hitam yang dalam dan menatap langsung ke arah Rizwan dan Nadia, dengan pandangan yang membuat mereka merasa seperti akan terserap ke dalamnya. Suara angin yang bertiup melalui pepohonan kembali terdengar seperti nyanyian aneh. Kali ini dengan irama yang lebih cepat dan seolah sedang mengundang mereka untuk bergabung dengan wajah-wajah misterius itu. Suara mesin motor yang menghidupkan kembali terdengar lebih keras dari sebelumnya, menggema dengan nada yang lebih dalam dan menggelegar hingga membuat permukaan tanah di sekitar sirkuit terasa bergoyang-goyang lembut. Udara yang sudah sangat dingin kini terasa seperti akan membekukan kulit. Bahkan bisa merasakan bagaimana setiap serat kain baju yang dikenakan Rizwan dan Nadia menyerap dinginnya hingga ke dalam tubuh. Rizwan menekan kopling motor Jupiter Z-nya dengan tangan yang sudah mulai kaku akibat kedinginan, lalu memutar tuas gas dengan hati-hati. Mesinnya menyala dengan suara yang berbeda dari biasanya. Lebih kuat dan seolah memiliki nyawa sendiri yang sedang bangkit dari kedalaman yang tidak terlihat. Saat dia mulai melaju keluar dari garis start, bersama dengan dua peserta lain yang masih tersisa, dia merasakan sesuatu yang sangat tidak biasa, seolah ada tangan dingin yang sangat dingin menyentuh bagian bahu kirinya dengan lembut. Namun sentuhan itu membuat seluruh tubuhnya berdigil dan bulu kuduknya berdiri tegak. Tangan itu tidak terlihat dengan mata telanjang, tapi bisa dirasakan dengan sangat jelas seperti ada seseorang yang benar-benar berada di belakangnya dan menyentuhnya. Selain itu, suara bisikan yang tidak jelas mulai terdengar di telinga kanannya. Nada suaranya sangat pelan, namun setiap kata yang keluar bisa terdengar jelas di tengah kebisingan mesin motor. "Kamu tidak boleh keluar dari sini, tempat ini adalah rumah baru kamu. Tempat di mana semua hasratmu akan terpenuhi." Rizwan mencoba mengocok kepalanya dengan cepat, berusaha untuk menghilangkan suara bisikan yang terus mengganggunya dan membuat fokusnya menjadi terganggu. Dia melihat ke arah samping dan melihat Nadia yang juga sedang berkendara dengan wajah yang sangat tegang. Matanya terpaku pada jalanan di depannya dan tangannya erat-erat menggenggam pegangan motornya seolah khawatir akan terlepas kapan saja. Ketika mereka memasuki bagian sirkuit yang sama dengan tempat Dimas hilang, tikungan tajam yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi dengan ranting-ranting yang menjulang seperti tangan siap meraih. Kondisi sekitar mereka tiba-tiba berubah secara drastis. Permukaan aspal tua yang tadinya sudah kusam dan retak menghilang tanpa jejak, digantikan oleh jalanan yang terbuat dari batu besar dengan permukaan yang sangat basah dan licin akibat kelembapan yang tinggi. Setiap langkah ban motor menyentuh batu tersebut menghasilkan suara gesekan yang jelas dan membuat motor bergoyang-goyang dengan sangat kuat. Cahaya lampu bohlam kuno yang tadinya menyala dengan warna kemerahan samar juga hilang total, seolah tidak pernah ada sama sekali. Hanya ada cahaya bulan purnama yang sangat samar yang menerangi jalanan dari atas, melalui celah-celah awan yang tipis dan daun-daun pepohonan yang menjulang tinggi di atas mereka. Cahaya tersebut membuat setiap batu di jalanan tampak seperti memiliki bentuk sendiri yang terus berubah-ubah seiring dengan gerakan bulan yang lambat. Rizwan merasa dada terasa sesak dan napasnya menjadi pendek akibat kejutan dan rasa takut yang semakin besar. Dia segera mengerem motornya dengan kuat, membuatnya berhenti dengan suara gesekan yang keras di atas batu-batu basah. Ketika dia melihat ke sekeliling, dia menemukan bahwa Nadia juga sudah berhenti beberapa meter di belakangnya, dengan wajah yang semakin pucat dan mata yang penuh dengan kekaguman dan ketakutan yang campur aduk. Motor mereka tidak lagi terlihat seperti biasanya. Warna aslinya yang cerah kini menjadi sangat kusam
dan tampak seperti sudah digunakan selama puluhan tahun, dengan lapisan debu dan kotoran yang tidak pernah ada sebelumnya menutupi seluruh permukaan bodi motor. Bahkan bagian jok yang tadinya bersih dan nyaman kini memiliki noda darah yang jelas dengan warna merah tua pekat, menyebar seperti pola yang tidak teratur dan membuatnya terlihat sangat mengerikan. Rizwan turun dari motornya dengan hati-hati. Kakinya hampir terpeleset akibat jalanan yang sangat licin. Dia berjalan dengan langkah yang hati-hati menuju arah Nadia, yang juga sudah turun dari motornya dan sedang menunjuk ke arah depan dengan tangan yang terus menggigil. "Rizwan, lihat itu!" teriak Nadia dengan suara yang serak dan penuh dengan emosi, matanya melebar-lebar dan tidak bisa bergerak dari apa yang dilihatnya di kejauhan. Itu mereka kan? Tapi bagaimana mungkin? Di kejauhan, tepat di tengah jalanan batu yang terus melanjutkan ke dalam area yang lebih gelap dan luas, mereka melihat Dimas dan orang yang hilang bersama dengan dia saat putaran kedua berdiri dengan tenang bersama motor mereka masing-masing. Namun wajah mereka sudah tidak lagi seperti wajah manusia biasa. Seluruh bagian mata mereka kosong tanpa iris atau pupil, hanya lubang hitam yang dalam yang tidak menunjukkan apa-apa selain kegelapan yang pekat. Kulit wajah mereka tampak seperti sedang melarut perlahan ke dalam tanah, dengan bagian pipi dan dagu yang sudah mulai menghilang dan menggabungkan diri dengan permukaan batu di bawah kaki mereka. Di belakang mereka berdiri banyak sosok lain dengan berbagai jenis motor, mulai dari motor tua tahun 80 EN dengan warna yang sudah sangat kusam hingga motor modern yang seharusnya belum pernah ada di desa ini. Semua berdiri diam seperti patung dengan posisi yang sama dan wajah yang sama-sama kosong tanpa mata. Udara di sekitar mereka menjadi sangat padat dan bisa merasakan bagaimana setiap sosok itu mengeluarkan getaran dingin yang menyebar ke segala arah. Rizwan merasa seperti napasnya akan terhenti. Tubuhnya tidak bisa bergerak dan hanya bisa menatap ke arah temannya yang sudah berubah menjadi sosok yang tidak dikenal lagi. Namun sebelum dia bisa berkata apa-apa, suara yang sudah pernah mereka dengar sebelumnya terdengar dari belakang mereka. Suara Yuda yang kini terdengar lebih pelan dan seolah datang dari alam lain. "Kita tidak sedang balap di dunia kamu lagi," ucap suara itu dengan nada yang tenang namun penuh dengan makna mendalam. Rizwan dan Nadia berbalik dengan lambat. Hati mereka berdebar sangat cepat dan merasa seperti akan keluar dari dada. Di sana mereka melihat Yuda berdiri dengan posisi yang sama seperti sebelumnya. Namun wajahnya kini terlihat transparan seperti hantu, dengan bagian tubuh yang bisa ditembus oleh cahaya bulan dari belakangnya. Pakaiannya yang tadinya terlihat normal kini tampak seperti kain yang sudah tua dan robek di beberapa bagian, dengan warna yang semakin kusam dan hampir menyatu dengan kegelapan malam. Sirkuit ini adalah lintasan antara dunia hidup dan dunia mati. Lanjut Yuda dengan suara yang seolah mengambang di udara, matanya yang tadinya memiliki cahaya samar kini hanya menjadi lubang hitam yang dalam seperti sosok-sosok di kejauhan. Hanya muncul saat bulan purnama tepat pada waktunya, dan hanya bisa ditemukan oleh orang yang punya rasa tidak puas dengan hidup mereka. Orang yang memiliki hasrat yang kuat, namun tidak pernah tercapai di dunia yang kamu sebut sebagai nyata. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, Dimas perlahan berbalik menghadap Rizwan dan Nadia dengan gerakan yang sangat lambat dan tidak teratur, seolah tubuhnya sudah tidak lagi dimiliki oleh dirinya sendiri. Motor RX-10 yang seharusnya bukan miliknya berdiri di sisinya dengan kondisi yang sama kusam dan ada noda darah di bagian jok. Berbeda dengan motor Vario yang biasanya dia kendarai. Suaranya terdengar seperti suara yang berasal dari dalam tanah dengan nada yang berat dan penuh dengan kesedihan yang dalam. "Saya ingin jadi juara balap sejak kecil. Setiap hari saya berlatih dengan sangat keras, mengubah dan memodifikasi motor saya dengan segala cara yang bisa saya lakukan. Tapi selalu kalah. Entah karena motor yang tidak cukup baik, atau karena saya sendiri yang kurang mampu. Saya selalu merasa tidak puas dan berharap ada kesempatan untuk menunjukkan bahwa saya bisa menjadi yang terbaik." Dimas bergerak sedikit lebih dekat. Bagian tubuhnya yang mulai melarut membuatnya terlihat semakin mengerikan, namun juga menyedihkan. Sirkuit ini menawarkan kesempatan untuk balapan selamanya.
Di sini tidak ada yang bisa mengalahkan saya selamanya. Dan saya bisa terus berlari tanpa merasa lelah atau kehabisan energi. Tapi ada syaratnya, Rizwan. Setiap orang yang tinggal di sini harus mengajak orang lain untuk bisa keluar dari sini. Hanya dengan membawa jiwa baru ke lintasan ini, kita bisa mendapatkan kesempatan untuk kembali ke dunia hidup dan melanjutkan hidup kita seperti yang kita inginkan. Rizwan merasa dadanya semakin sesak dan matanya mulai berkaca-kaca karena emosi yang luar biasa besar. Dia tidak bisa membayangkan bahwa temannya yang selalu ceria dan penuh semangat harus mengalami hal seperti ini, terpaksa tinggal di tempat yang tidak dikenal, dan harus melakukan hal yang tidak bisa dia bayangkan hanya untuk bisa keluar. Jadi semua yang hilang dari desa itu, mereka bukan hilang, tapi terpaksa tinggal di sini sebagai pengawal sirkuit. Tanya Rizwan dengan suara yang gemetar. Matanya tetap menatap ke arah Dimas dengan harapan bahwa semua ini hanya ilusi atau mimpi buruk yang akan segera berlalu. Yuda mengangguk perlahan dengan wajah yang tampak penuh dengan kesedihan yang mendalam, meskipun bentuk wajahnya yang transparan membuatnya sulit untuk membaca ekspresinya dengan jelas. Betul sekali. Setiap orang yang datang ke sini dan memilih untuk tinggal akan menjadi pengawal yang harus mencari dan mengundang jiwa baru agar bisa mendapatkan kesempatan untuk kembali. Dan sekarang, kamu dan Nadia punya dua pilihan, tinggal di sini dan jadi bagian dari kita, bergabung dengan banyak orang yang memiliki hasrat yang sama, dan menemukan tempat di mana kalian bisa terus mengejar impianmu tanpa batasan. Atau cari cara keluar sebelum matahari terbit dan kembali ke dunia kamu yang sebenarnya. Yuda berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang semakin pelan dan membuat seluruh tubuh Rizwan dan Nadia merinding. Tapi ingat, setiap kali kamu keluar dari lintasan ini, kamu akan membawa bagian dari sini ke dunia kamu. Bagian yang tidak bisa kamu singkirkan dan akan selalu mengikutimu dimanapun kamu pergi. Dan suatu hari nanti, ketika rasa tidak puas kembali muncul di dalam dirimu, lintasan ini akan memanggilmu lagi. Dan kali itu kamu tidak akan bisa menolak panggilannya. Di kejauhan, sosok-sosok yang berdiri diam mulai bergerak perlahan dengan gerakan yang tidak teratur, seolah mereka sedang menyusun diri untuk menghadapi pilihan yang akan diambil oleh Rizwan dan Nadia. Cahaya bulan mulai menyusut sedikit, menandakan bahwa waktu mereka untuk memilih sudah semakin dekat dan tidak ada banyak waktu lagi yang bisa mereka gunakan untuk memikirkan apa yang harus dilakukan. Kita harus keluar dari sini, teriak Nadia dengan suara yang gemetar namun penuh dengan tekad yang kuat. Matanya yang berkaca-kaca kini menunjukkan semangat untuk bertahan hidup. Tanpa berpikir panjang lagi, dia melompat ke atas motor Ninja R-nya yang tampak kusam dengan noda darah di joknya, menekan kopling dengan tangan yang masih menggigil, lalu menginjak gas penuh. Mesin motornya mengeluarkan suara yang lebih pelan dari biasanya, seperti menangis sambil berusaha untuk berlari cepat. Tanpa ragu, Rizwan segera mengikuti langkahnya, naik ke atas motor Jupiter Z-nya dengan gerakan yang cepat dan menyalakan mesin dengan hati-hati. Suara mesinnya juga terdengar berbeda, lebih lembut, namun tetap memiliki kekuatan untuk mendorong tubuhnya maju, menyusul Nadia yang sudah melesat beberapa meter di depannya. Jalanan batu besar yang basah dan licin membuat mereka harus sangat hati-hati saat berkendara. Dengan setiap tikungan yang mereka lewati, membuat motor bergoyang-goyang dengan sangat kuat, seolah akan terjatuh setiap saat. Cahaya bulan yang semakin samar membuat pandangan mereka semakin terbatas. Hanya bisa melihat beberapa meter ke depan saja sebelum jalanan kembali tertutup oleh kegelapan yang pekat. Namun apa yang mereka temui jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Jalanan yang seharusnya membawa mereka keluar dari lintasan itu tidak pernah berakhir. Setiap tikungan tajam atau lurus yang mereka lewati hanya membawa mereka kembali ke tempat yang sama berulang-ulang kali. Tepat di depan kelompok sosok-sosok yang berdiri diam dengan motor mereka masing-masing. Dengan wajah kosong tanpa mata yang terus menatap mereka dengan pandangan yang menusuk hati. Udara di sekitar mereka semakin padat dan bisa merasakan bagaimana setiap sosok itu mengeluarkan energi dingin yang membuat tulang mereka merasa seperti akan membeku. Tidak lama kemudian, Dimas mulai bergerak perlahan dari antara kelompok sosok itu.
naik di atas motor RX King-nya yang tidak mengeluarkan suara mesin sama sekali. Mesinnya seolah tidak menyala sama sekali, namun motor tersebut tetap bisa bergerak dengan lancar di atas jalanan batu yang licin, tanpa suara gesekan ban atau gemuruh mesin yang biasanya terdengar. Bayangan tubuhnya yang sedang melarut tampak semakin jelas di bawah cahaya bulan yang menyusut, dengan bagian lengan dan kaki yang sudah mulai menyatu dengan permukaan motornya. "Bersama kami saja, Rizwan," ucap Dimas dengan suara yang masih terdengar seperti berasal dari dalam tanah, namun kini ada nada kesedihan yang lebih jelas terasa di dalamnya. Dia mengikuti dari belakang dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat, seolah tidak ingin mengejar terlalu keras, namun tetap ingin menyampaikan pesannya. "Di sini tidak ada masalah, tidak ada kesusahan yang harus kamu hadapi setiap hari, tidak ada orang tua yang menuntut kamu menjadi yang terbaik, tidak ada teman yang melihat rendah kamu karena selalu kalah. Hanya balapan yang tidak pernah berakhir dan kesempatan untuk selalu menjadi yang terbaik seperti yang kamu impikan." Rizwan merasa hatinya terasa seperti ditusuk oleh jarum setiap kali mendengar suara temannya yang dulu begitu ceria kini menjadi seperti itu. Dia mencoba untuk mempercepat kecepatan motornya, ingin segera menjauh dari semua ini dan menemukan jalan keluar yang benar. Ketika dia melihat ke arah langit melalui celah-celah pepohonan yang tinggi, dia menemukan bahwa bulan mulai menyusut perlahan ke balik awan tebal yang muncul dengan tiba-tiba. Di ufuk timur, ada sedikit cahaya putih yang mulai muncul dengan sangat samar, seperti ujung jarum yang menusuk kegelapan malam, menandakan bahwa matahari akan segera terbit dan waktu mereka untuk menemukan jalan keluar sudah semakin terbatas. Jika mereka tidak bisa keluar sebelum matahari muncul sepenuhnya, mereka akan terpaksa tinggal di sini selamanya sebagai bagian dari lintasan antara dua dunia tersebut. Hanya dalam beberapa saat lagi, kesempatan mereka untuk kembali ke dunia yang mereka kenal akan hilang tanpa bisa dikembalikan lagi. "Lihat sana!" teriak Nadia dengan suara yang penuh dengan harapan, membuat Rizwan segera melihat ke arah yang ditunjukkannya. Di kejauhan, tepat di tengah jalanan batu yang seharusnya tidak ada akhir itu, muncul sebuah jembatan kecil yang tidak mereka lihat sebelumnya. Jembatan itu terbuat dari kayu tua yang sudah lapuk dan kusam akibat usia yang sangat tua. Dengan setiap bilah kayu yang membentuk lantai jembatan, tampak seperti akan patah setiap saat. Tiang penyangga jembatan yang terbuat dari kayu besar juga sudah mulai roboh di beberapa bagian, dengan ranting-ranting kering yang menjuntai dari atas seperti rambut putih seorang lelaki tua. Setiap kali ada angin bertiup dengan sedikit lebih kuat, jembatan itu akan berderit dengan suara yang menusuk telinga, seolah sedang meratap kesendiriannya di tengah lintasan yang tidak dikenal. "Itu mungkin jalan keluarnya," lanjut Nadia dengan suara yang semakin keras, segera mengubah arah motornya untuk menuju ke arah jembatan. Rizwan mengikuti dengan cepat. Hatinya mulai berdebar lebih cepat karena melihat harapan yang muncul setelah sekian lama merasa terjebak tanpa jalan keluar. Mereka bergegas dengan kecepatan yang sekuat mungkin menuju jembatan, mengabaikan suara Dimas yang masih terus memanggil nama Rizwan dari belakang dan suara sosok-sosok lain yang mulai mengeluarkan suara bisikan yang tidak jelas. Namun ketika kaki motor mereka pertama kali menyentuh permukaan kayu jembatan yang licin, sesuatu yang mengerikan terjadi. Seluruh kelompok sosok yang berdiri diam di belakang mereka mulai bergerak secara bersamaan, dengan gerakan yang seragam dan tidak teratur seperti patung yang baru saja hidup kembali. Mereka naik ke atas motor masing-masing dengan kecepatan yang luar biasa cepat, lalu menginjak gas secara bersamaan. Namun tidak ada suara mesin yang terdengar sama sekali, hanya suara angin yang berdesir dengan sangat kuat seperti teriakan banyak orang yang sedang dalam kesusahan, menggema ke seluruh penjuru lintasan dan membuat telinga Rizwan dan Nadia terasa berdenging keras. Rizwan melihat ke belakang dengan mata yang sudah mulai merah karena ketegangan, melihat bagaimana sosok-sosok itu mulai mengejar mereka dengan kecepatan yang semakin meningkat, tanpa suara mesin, namun bisa bergerak lebih cepat dari motor yang mereka kendarai. Tanpa berpikir panjang lagi, dia menekan tuas gas sepenuhnya, membuat motornya melesat dengan kecepatan yang luar biasa melalui jembatan yang terus berderit dan bergoyang-goyang setiap saat.
Kayu di bawah kaki motornya mulai mengeluarkan suara retakan yang jelas, seolah akan patah dan menjatuhkannya ke dalam jurang yang tidak terlihat di bawah jembatan itu. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, mereka akhirnya sampai di ujung jembatan yang terletak di atas tanah yang lebih rata dan terbuka. Namun apa yang mereka lihat di sana membuat rambut mereka merinding sepanjang tubuh dan membuat napas mereka hampir terhenti. Di sisi lain jembatan, ada sebuah kuburan besar yang luas dengan banyak batu nisan yang berdiri rapi dengan jarak yang sama antara satu sama lain. Batu nisan tersebut terbuat dari batu alam dengan warna yang kusam dan tulisan nama serta tahun kematian yang dibuat dengan menggunakan bahan yang sudah mulai pudar akibat cuaca. Udara di sekitar kuburan terasa sangat dingin dan penuh dengan kesunyian yang menusuk hati tanpa ada suara serangga atau angin yang bisa didengar. Hanya kesunyian yang pekat dan membuat jiwa mereka merasa sangat tidak nyaman. Dan di tengah kuburan itu, tepat di posisi yang paling depan dan mudah dilihat, ada sebuah batu nisan dengan tulisan yang sangat jelas dan membuat Rizwan merasa seperti dunianya runtuh. Rizwan 1998 sampai 2025. Tulisan itu dibuat dengan huruf yang jelas dan rapi, seolah sudah ada di sana selama bertahun-tahun dan tidak pernah terganggu oleh siapapun. Bagaimana mungkin? Bisik Rizwan dengan suara yang gemetar dan penuh dengan keterkejutan yang luar biasa besar. Matanya tidak bisa bergerak dari batu nisan yang memiliki namanya sendiri. Dia merasa seperti akan pingsan setiap saat. Tubuhnya menjadi sangat lemah dan hampir tidak bisa berdiri dengan tegak. Nadia yang berdiri di sebelahnya juga melihat ke arah kuburan dengan wajah yang sudah penuh dengan air mata yang mengalir deras di pipinya. Di sebelah batu nisan Rizwan, tepat di sampingnya dengan jarak yang sangat dekat, ada batu nisan lain dengan tulisan nama yang sama jelasnya. Nadia, 2000 sampai 2025. Tahun kematian yang sama dengan Rizwan membuatnya semakin merasa tidak percaya dan menangis dengan suara yang terdengar sangat menyakitkan di tengah kesunyian kuburan yang pekat. "Kita sudah mati, bukan?" tanya Nadia dengan suara yang serak dan penuh dengan kesedihan yang luar biasa besar. Matanya menatap ke arah Rizwan dengan pandangan yang penuh dengan keraguan dan ketakutan. "Jadi, apa yang kita rasakan sekarang ini? Apakah semua yang kita alami selama ini hanya ilusi yang dibuat oleh dunia setelah kematian kita?" Ketika mereka masih terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa lagi, suara langkah kaki yang jelas dan stabil terdengar dari belakang mereka. Suara langkah kaki yang dibuat oleh seseorang yang sedang berjalan dengan tenang dan penuh dengan kebijaksanaan. Rizwan dan Nadia berbalik dengan lambat, hati mereka berdebar sangat cepat dan tidak bisa membayangkan apa yang akan mereka temui kali ini. Di sana berdiri seorang lelaki tua dengan tinggi yang sedang saja dan tubuh yang kurus namun terlihat sangat tegap. Beliau mengenakan pakaian adat desa yang sudah tua dan kusam dengan warna coklat tua pekat dengan anyaman bambu yang masih terlihat kuat di bagian pinggang dan lengan. Rambutnya sudah putih penuh dan menjuntai hingga bahu. Dengan wajah yang penuh dengan keriput, namun menunjukkan ekspresi yang sangat tenang dan penuh dengan pengertian. "Kamu belum mati," ujar lelaki tua itu dengan suara yang tenang dan memiliki nada yang bisa menenangkan hati. Meskipun dalam kondisi yang sangat menegangkan seperti ini. Dia berjalan dengan langkah yang stabil mendekat ke arah mereka, matanya yang sudah sedikit membandel tetap mampu melihat dengan jelas ke arah wajah Rizwan dan Nadia. "Tapi kamu hampir mati 3 tahun yang lalu ketika kecelakaan balap di jalan raya yang menghubungkan desa dengan kota terdekat. Kamu mengalami cedera sangat parah dan tubuhmu berada dalam kondisi yang sangat kritis selama berbulan-bulan. Sirkuit itu menyelamatkan kamu dengan cara yang tidak kamu duga dan tidak pernah bisa kamu fahami dengan mudah." Lelaki tua itu memperkenalkan diri sebagai kakek Joko, penjaga sirkuit yang sudah ada sejak 50 tahun yang lalu. Wajahnya yang penuh keriput menunjukkan bahwa beliau telah menyaksikan banyak hal yang tidak bisa diceritakan dengan mata yang dalam seperti menyimpan seluruh sejarah lintasan antara dua dunia itu. Sirkuit ini dibuat oleh nenek moyang desa untuk menyimpan jiwa mereka yang punya hasrat yang belum tercapai.
terutama mereka yang cinta dengan balapan motor dan merasa bahwa dunia nyata tidak pernah memberikan kesempatan yang adil bagi mereka. Ucap kakek Joko dengan suara yang tenang namun penuh dengan makna mendalam, sambil menunjuk ke arah belakang mereka, ke arah sirkuit yang mulai terlihat semakin samar di balik kabut pagi yang muncul perlahan. Ketika kamu hampir mati 3 tahun lalu karena kecelakaan di jalan raya yang licin akibat hujan deras, tubuhmu berada di ambang kehidupan dan kematian. Jiwamu terpaksa masuk ke sini untuk diselamatkan. Lintasan ini menjadi tempat perlindungan agar jiwamu tidak hilang dan bisa tetap terhubung dengan tubuhmu yang masih hidup. Yang kamu rasakan sebagai hidup di desa, bertemu teman-teman, bekerja membantu orang tua, bahkan datang ke warung Pak Soleh, itu semua adalah ilusi yang dibuat oleh sirkuit agar kamu tidak sadar akan keadaan sebenarnya dan tetap tenang selama tubuhmu dalam perawatan intensif. Rizwan merasa seperti ada kilatan petir yang menyambar hatinya, membuatnya tidak bisa berkata apa-apa selama beberapa saat. Dia melihat ke arah Dimas yang sekarang berdiri dengan tenang di dekat kakek Joko, dengan tubuh yang masih terus melarut perlahan, namun wajahnya kini terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Motor RX kini berdiri di sisinya dengan kondisi yang semakin kusam, seolah akan segera menyatu dengan tanah di sekitarnya. Jadi Dimas juga seperti saya? Dia juga hampir mati dan tinggal di sini untuk menyelamatkan jiwanya? Tanya Rizwan dengan suara yang masih gemetar. Matanya tidak bisa melepaskan pandangan dari temannya yang dulu selalu ada di setiap langkah kehidupannya. Kakek Joko menggelengkan kepalanya perlahan dengan ekspresi wajah yang semakin serius. Bahkan ada kesedihan yang jelas terlihat di dalamnya. Tidak, jawab beliau dengan nada yang lebih berat dari sebelumnya, sambil melihat ke arah Dimas dengan pandangan yang penuh dengan pengertian. Dimas adalah jiwa yang sudah benar-benar mati. Dia meninggal dalam kecelakaan balapan 5 tahun yang lalu, tepat di tikungan tajam di sirkuit lama yang masih ada sebelum lintasan ini terbentuk. Setelah kematiannya, dia menjadi salah satu pengawal yang harus mengajak jiwa baru agar bisa bebas dari sini dan kembali ke alam yang sesungguhnya. Tapi dia tidak mau pergi. Setelah menemukan bahwa di sini dia bisa balapan tanpa batasan dan selalu menjadi yang terbaik, dia memilih tinggal dan menjadi bagian dari lintasan yang dia cintai dengan begitu dalam. Pada saat itu pula, cahaya putih mulai muncul dengan lebih jelas di ufuk timur, menggantikan kegelapan malam yang sudah menguasai area itu selama berjam-jam. Matahari mulai muncul perlahan dengan bentuk yang masih samar di balik kabut pagi yang tebal, namun cahayanya sudah cukup kuat untuk menerangi seluruh sirkuit dengan warna putih yang menyilaukan. Seiring dengan munculnya matahari, sosok-sosok yang berdiri diam dengan motor mereka mulai menghilang satu persatu, seperti embun yang menghilang ketika terkena sinar matahari. Mulai dari bagian kaki hingga ke kepala, mereka lenyap tanpa meninggalkan jejak sedikit pun, kecuali bayangan tipis yang segera menghilang juga. Waktunya sudah dekat, ucap kakek Joko dengan suara yang menunjukkan bahwa pilihan yang harus diambil tidak bisa ditunda lagi. Matahari akan segera terbit sepenuhnya, dan ketika itu terjadi, pintu keluar dari sini akan tertutup selamanya. Kamu harus memilih sekarang. Kembali ke dunia kamu yang sebenarnya dan melanjutkan hidup yang sudah hampir kamu tinggalkan 3 tahun yang lalu, atau tinggal di sini selamanya, dan bergabung dengan mereka yang memilih hasrat di atas kehidupan yang sebenarnya. Rizwan melihat ke arah Nadia yang sudah menangis terseduh-seduh, dengan air mata yang mengalir deras di pipinya, dan membuat makeup yang sedikit dia kenakan menjadi luntur. Tangannya erat-erat menggenggam bagian jok motornya, seolah mencari kekuatan dari sesuatu yang sudah tidak bisa membantu lagi. Saya ingin kembali, katanya dengan suara pelan namun jelas terdengar di tengah suara angin yang mulai bertiup lebih kuat menghadapi datangnya matahari. Saya punya keluarga yang menunggu saya, orang tua saya yang sudah tua dan adik saya yang masih kecil. Saya tidak bisa meninggalkan mereka hanya karena rasa tidak puas yang saya miliki terhadap hidup saya. Saya ingin memiliki kesempatan untuk benar-benar hidup dan mencapai impian saya di dunia yang sebenarnya. Kakek Joko mengangguk perlahan dengan wajah yang penuh dengan rasa senang dan juga kesedihan.
Seolah beliau telah mengharapkan pilihan seperti ini, namun juga tahu bahwa apa yang akan datang tidak akan mudah. Beliau mengeluarkan sebuah batu kecil dari dalam saku pakaian agatnya. Batu itu berwarna putih keperakan dengan permukaan yang halus dan bersinar dengan cahaya sendiri yang tidak terpengaruh oleh cahaya matahari yang mulai muncul. Pegang batu ini erat-erat saat kamu menyeberangi jembatan lagi, ucap kakek Joko dengan suara yang lembut namun penuh dengan kekuatan. Batu ini dibuat dari pasir yang diambil dari tepi sungai desa pada malam bulan purnama pertama ketika sirkuit ini dibangun. Ia akan menjadi jembatan antara jiwamu dan tubuhmu yang sebenarnya di rumah sakit, membimbing kamu kembali dengan aman. Rizwan dan Nadia segera mengambil batu itu dengan tangan yang masih menggigil. Merasakan bagaimana panas yang lembut menyebar dari batu kecil itu ke seluruh tubuh mereka, memberikan rasa tenang yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tanpa berlama-lama lagi, mereka berlari dengan cepat menuju arah jembatan kayu tua yang masih berdiri dengan goyah di tengah jalanan batu yang sudah mulai menghilang perlahan. Suara langkah kaki mereka terdengar jelas di atas kayu yang berderit semakin keras, seolah jembatan itu juga tahu bahwa waktunya sudah hampir habis. Saat mereka sampai di ujung lain jembatan yang terletak di atas tanah yang semakin terang karena datangnya matahari, cahaya putih menyelimuti mereka sepenuhnya dengan intensitas yang luar biasa besar. Rizwan merasa tubuhnya menjadi sangat ringan, seolah akan terbang ke udara kapan saja, dan kemudian pingsan tanpa bisa menyadari apa yang terjadi setelahnya. Ketika Rizwan membuka mata lagi, dia merasa bahwa seluruh tubuhnya sangat lemah dan sakit di setiap bagiannya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dirinya berada di kamar rumah sakit yang putih bersih dengan dinding yang rata dan lantai yang terbuat dari ubin yang bersih kilap. Bau obat kimia yang khas terasa sangat jelas di hidungnya, menyertai dengan suara mesin alat medis yang berdenyut dengan ritme yang teratur. Di sisi tempat tidurnya, orang tuanya sedang duduk dengan wajah yang penuh dengan kesedihan dan kelelahan, dengan mata yang merah akibat menangis dalam waktu yang lama. Ketika mereka melihat bahwa Rizwan sudah membuka mata, wajah mereka langsung berubah menjadi penuh dengan kegembiraan yang luar biasa besar. "Terakhirnya kamu sadar juga, Nak," ucap Ibu Rizwan dengan suara gemetar dan penuh dengan emosi, segera mendekat dan menjamah tangan Rizwan dengan lembut. "Kamu sudah tidak sadarkan diri selama 3 tahun karena kecelakaan balap di jalan raya. Dokter bilang bahwa kamu memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk bisa bangun kembali, tapi kami selalu berdoa dan tidak pernah menyerah mengharapkan kamu akan kembali kepada kami." Rizwan merasa seperti ada benda berat yang menekan hatinya ketika mendengar kata-kata ibunya. Dia mencoba untuk berbicara, namun hanya bisa mengeluarkan suara bisikan yang lemah. Saat dia melihat ke arah jendela rumah sakit yang besar di sisi kanan tempat tidurnya, dia melihat sesuatu yang membuatnya merinding sepanjang tubuh. Di luar sana, di jalanan yang ramai dengan orang yang berjalan dan kendaraan yang lewat, ada seorang pemuda dengan rambut pendek yang sedang naik motor Jupiter Z yang sama persis dengan miliknya. Mulai dari warna hingga goresan kecil di bagian bodi yang dia kenal sangat baik. Pemuda itu perlahan berhenti di sisi jalanan, lalu menoleh ke arah kamar rumah sakit dan tersenyum dengan wajah yang sangat akrab. Wajahnya adalah wajah Rizwan sendiri, dengan ekspresi yang sama persis seperti yang dia miliki setiap hari. "Saya sudah bilang kan?" Ucap suara yang sudah tidak asing lagi dari belakang Rizwan, membuatnya segera menoleh dengan hati yang berdebar sangat cepat. Di sana berdiri kakek Joko dengan pakaian adatnya yang kusam, namun kali ini hanya Rizwan yang bisa melihatnya. Orang tuanya tetap sibuk menangis dan tidak menyadari keberadaan lelaki tua itu sama sekali. "Yang kamu rasakan sebagai kembali, itu juga ilusi yang dibuat oleh sirkuit," ucap kakek Joko dengan suara yang penuh dengan kesedihan yang mendalam. "Kamu tidak pernah bisa keluar dari sirkuit itu dengan benar. Setiap kali kamu berpikir kamu keluar dan kembali ke dunia nyata, kamu hanya membuat versi baru dari dirimu sendiri yang akan hidup di dunia itu, sementara jiwa aslimu tetap berada di lintasan. Dan versi baru itu akan tumbuh, hidup, dan pada akhirnya akan kembali ke sirkuit untuk menjadi pengawal baru yang akan mengajak jiwa lain seperti yang kamu lakukan dulu."
kakek Joko berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang semakin pelan dan membuat Rizwan merasa seperti akan pingsan kembali. Dan Dimas, dia adalah versi lama dari dirimu yang sudah memilih tinggal di sana setelah merasa bahwa dunia nyata tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Setiap pengawal di sirkuit adalah versi yang berbeda dari orang yang pernah masuk ke sana dan memilih untuk tinggal. Setelah mengatakan itu, kakek Joko mulai menghilang perlahan seperti asap yang menghilang di udara hangat, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun kecuali suara bisikan yang masih terdengar di telinga Rizwan. Kamu akan kembali lagi suatu hari nanti. Semua orang selalu kembali lagi. Rizwan melihat ke arah jendela lagi dengan mata yang penuh dengan ketakutan dan kekaguman yang campur aduk. Pemuda yang memiliki wajahnya sendiri sudah tidak ada lagi di sana. Namun di jalanan di luar rumah sakit yang tadinya hanya ada jalan raya yang lebar, muncul sebuah jalan kecil yang tidak pernah ada sebelumnya. Jalan tanah yang penuh dengan batu besar dan mengarah ke arah hutan yang lebat di kejauhan. Di ujung jalan itu, ada gerbang besi berkarat dengan papan kayu yang tertulis, "Dilarang masuk, resiko disendiri." Di belakang gerbang itu, dia bisa melihat sosok-sosok yang sedang berdiri dengan tenang bersama motor mereka masing-masing. Dimas dengan wajah kosong tanpa mata dan tubuh yang terus melarut, serta beberapa sosok lain yang tidak dikenal namun terasa sangat akrab. Dan di antara mereka, ada sosok yang dia kenal dengan baik. Itu adalah dirinya sendiri, dengan wajah yang sama persis, namun tanpa mata dan tubuh yang sudah mulai menyatu dengan motor Jupiter Z-nya. Sedang menunggu dengan tenang pengawal berikutnya yang akan datang ke sirkuit motor lama di desa terlarang. Cahaya matahari yang terbit sepenuhnya mulai menyinari jalan kecil itu, namun tidak bisa menghilangkan kegelapan yang selalu mengelilingi lintasan antara dua dunia yang tidak pernah bisa benar-benar dilewati.